Mari kita membuka satu bagian firman. Ini adalah perkataan Yesus yang kelima. Kita akan membuka Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 19, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan membacakan dua ayat ini bersama-sama, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Temanya tentang aku haus. Mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkatilah kebenaran Tuhan ini. Perkataan Tuhan Yesus yang kelima, aku haus. Layakanlah hamba-Mu yang hina. Tuhan Engkau sucikan dia, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar dia sungguh menyatakan sabda Tuhan yang kekal. Tuhan Engkau siapkan hati dan pikiran kami, bersihkan kami dan sucikan kami, agar kebenaran Tuhan ini menetap di dalam jiwa kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Baik kami yang ada di gereja-Mu di sini, secara fisik, maupun kami yang secara online, live streaming. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus yang kelima ini, aku haus. Bapak Ibu Saudara, dari 7 perkataan Yesus secara sepintas, mungkin ini perkataan Yesus yang tidak penting Saudara. Kalau kita lihat perkataan Yesus yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus doa syafaat pengampunan dosa untuk umat Tuhan sepanjang zaman dan di segala tempat. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, the word of salvation. Yesus berkata kepada salah satu penjahat, bahwa hari ini juga engkau dan aku bersama di Firdaus. Ini kalimat yang begitu penting. Yang ketiga, Yesus berkata kepada Maria dan Yohanes, ini juga tidak kalah pentingnya. Yesus di dalam sebagai Allah yang maha tahu Saudara, dia mengcounter doktrin Mariologi yang nanti muncul di dalam gereja Katolik. Lalu kemudian Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sangat-sangat penting. Minggu depan kita akan bahas yang keenam, yaitu sudah genap. Sudah selesai menyatakan kemenangan Yesus. Dan yang ketujuh, itu Yesus menyerahkan nyawa dia kepada Bapa yang di surga. Saudara, ini semuanya penting. Lalu apa artinya aku haus? Saudara, bukankah Tuhan Yesus itu adalah batu karang rohani yang menyediakan air kepada umat pilihan Tuhan selama di padang gurun 40 tahun itu. Bagaimana Yesus itu bisa haus, Saudara? Dia pernah berkata kepada perempuan Samaria, ketika engkau minum air di perigi ini, di sumur ini, engkau akan tetap haus. Tetapi air yang kuberikan kepadamu akan membuat engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan mata air itu akan mengalir dari dalammu. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Ketika Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik dalam Yohanes 10. Kita melihat Raja Daud di dalam Mazmur 23. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia baringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ketika kita membaca Wahyu 22 ayat yang ke-11, ayat yang ke-1 maaf, dikatakan sungai air kehidupan yang begitu jernih, yang bagaikan kristal, itu mengalir keluar daripada tahta Allah dan tahta anak Allah. Apa artinya Yesus haus? Bukankah ia adalah sumber air rohani? Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari di sini dengan kalimat aku haus. Ini khotbah tentang aku haus adalah mungkin salah satu khotbah yang begitu sulit. Hal yang pertama yang kita pelajari di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata dia haus, bacaan kita mengatakan saudara, bahwa saat itu Yesus menggenapkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kitab suci, nubuatan tentang aku haus di sini, itu begitu detail. Di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-22, dikatakan di situ pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Persis terjadi yang tadi kita baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, dia mengalami hukuman neraka selama 3 jam dalam kegelapan. Di situ keterpisahan dengan Allah. Ketika begitu menderita saudara, itu tidak mematikan saudara bahwa kerinduan dia untuk menggenapkan firman Tuhan. Tidak mematikan kerinduan dia untuk menaati kepada Allah Bapa. Saudara, bukankah Yesus adalah sumber air rohani? Ketika dia haus, dia bisa saja memuaskan diri dia, selesai. Apalagi Allah sudah memurkai dia, melaknati dia, mengutuk dia. Dia bisa melakukan satu perlawanan. Tapi saudara, dia begitu taat kepada Allah Bapa di tengah-tengah kesengsaraan dia. Saudara, kalau saudara dan saya dalam situasi yang begitu aman dan nyaman, hidup kita mulus, kita dipromosikan, gaji naik, bisnis tambah meningkat, saudara. Saudara dan saya kalau memuliakan Tuhan begitu gampang. Tapi bagaimana ketika saudara dan saya dilanda oleh kemalangan? Kita bangkrut, kita itu tidak mulus, ada tantangan, penderitaan, sakit, penyakit. Apakah saudara dan saya masih tetap memuliakan Tuhan? Saya masih ingat satu keluarga yang bukan jemaat kita. Ini keluarga Katolik, tapi latar belakang karismatik. Ketika saya melayani mereka, lalu anaknya yang paling tua bilang, Pak Ben lihat ibu saya. Ibu saya ini stroke Pak Ben, sudah 2 kali. Tapi Tuhan lakukan mukjizat. Ibu saya iman kepada Tuhan. Sekarang Pak Ben coba lihat. Minta ibu saya berdiri, sudah bisa berdiri dengan tegak. Pak Ben lihat adik laki-laki saya sakit kanker. Berobat di Singapura, di kemoterapi. Sekarang kankernya hilang sama sekali Pak Ben. Puji Tuhan, iman yang begitu luar biasa. Saudara, saya dengar itu, saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan. Jikalau Tuhan mengaruniakan iman yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan kesembuhan, kita harus mengucap syukur. Cuma saya ingin menceritakan sedikit tentang papa saya. Papa saya baru jadi orang Kristen ketika dia sedang di rumah sakit dalam keadaan kanker stadium akhir. Lalu kemudian dioperasi, dokternya membuka itu semuanya di Surabaya. Dokter melihat katanya kanker sudah di mana-mana, dokter tutup kembali, nggak bisa bikin apa-apa. Lalu tiap hari cairan hitam itu keluar dari mulut dia. Saya waktu itu masih studi di luar negeri, saya telepon papa saya. Lalu dia mengatakan satu kalimat. Dia panggil nama kecil saya, Ming. Dia bilang, Ming, papa rasa Tuhan Yesus itu
itu tidak akan menyembuhkan Papa lagi, Ming. Tapi Ming, Papa tetap percaya kepada dia. Saya katakan kepada keluarga ini, jikalau satu kali datang lagi cancer, satu kali si ibu ini kemudian terbaring di tempat tidur, bukan hanya tidak bisa duduk, bisa berdiri, duduk pun tidak bisa. Saya mau tanya kepada keluarga ini, apakah Bapak, Tante, dan Bapak-Bapak yang lain masih tetap percaya kepada Kristus? Masih tetap memuliakan Dia? Mereka diam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika Dia mengenyam itu kutukan Allah di atas kayu salib. Minggu lalu saya katakan kepada saudara, Dia di dalam kekekalan maupun dalam dunia ini tidak pernah Dia memanggil oknum pertama Allah Tritunggal itu sebagai Allah, tetapi sebagai Bapa. Tapi di atas kayu salib satu-satunya kali Dia panggil Allah itu sebagai, Dia panggil Bapa itu sebagai Allah, itu hanya ada di atas kayu salib. Tuhan Yesus nggak bisa panggil Bapa karena Bapa itu konotasinya cinta kasih. Saat itu Dia mewakili engkau dan saya, menggantikan engkau dan saya. Dan dalam saat itu posisinya bukan Bapa dan anak, tetapi Allah dengan orang hukuman. Allah dengan manusia berdosa. Di situ kemudian Yesus dihakimi oleh Tuhan. Dan Dia tidak bisa lagi memanggil Bapa di situ. Dia bilang Allahku, Allahku. Saudara, ketika Dia dilaknati, Dia dikutuki, saudara. Dia masih mengatakan Allahku, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia tidak pernah menghujat Allah di atas kayu salib ketika Dia menanggung hukuman neraka. Kalau saudara dan saya bandingkan dengan orang kaya di dalam neraka, dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Saudara, orang kaya ini kemudian berkata kepada Bapak Abraham, masih ada 5 saudaraku di sana. Saya tidak mau mereka itu masuk ke sini, Bapak Abraham. Seolah-olah dia mempunyai spirit, semangat penginjilan, saudara. Lalu dia bilang kepada Bapak Abraham, bangkitkanlah itu Lazarus. Sehingga 5 saudaraku itu percaya nantinya dan tidak akan masuk di tempat terkutuk ini. Bapak Abraham bilang apa, saudara? Tidak. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Jikalau mereka tidak percaya itu, sekalipun orang mati dibangkitkan, mereka tidak akan percaya. Saudara, lihat orang kaya ini lagi memblame Tuhan, lagi menyalahkan Tuhan, saudara. Dia mau mengatakan kepada Bapak Abraham, oke, saya kenapa masuk sini? Karena Tuhan punya salah. Tuhan tidak pernah bangkitkan orang mati. Oke, saya ini korban yang terakhir. Bapak Abraham, biarlah, nggak apa-apa, ini saya jadi tumbal. Saudara, dia tidak pernah bertobat. Saudara, orang di neraka nggak pernah bertobat. Saudara, orang di neraka seolah-olah dia punya kejahatan itu menjadi sempurna. Tuhan betul-betul biarkan, saudara. Sudah terlambat. Tuhan tidak akan lagi menahan-nahan dosa dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita mengalami hukuman neraka di atas kayu salib. Dia masih berkata, Allahku, Allahku. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kerinduan Yesus itu begitu luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salib yang memisahkan Yesus daripada Allah, itu tidak mematikan, saudara, kerinduan Yesus itu kepada Sang Bapa. Yesus selalu rindu bersama dengan Allah Bapa, saudara. Waktu dia umur 12 tahun, orang tuanya membawa dia ke Yerusalem, saudara. Pada waktu Paskah dan sebagainya. Saudara, kemudian mereka kehilangan Yesus karena datang dengan rombongan. Pikirnya ya, ibu-ibu ketemu, Bapak Yesus juga ketemu sama teman-teman. Saudara, lupa ini Yesus kemana, saudara. Saudara tahu mereka cari sampai 3 hari nggak ketemu. Balik lagi ke Yerusalem. Di Yerusalem Yesus lagi duduk, lagi bicara dengan para imam ahli Taurat, orang Farisi, saudara. Maria agak menegur Yesus. Yesus bilang apa? Tidak tahukah engkau
bahwa aku harus ada di rumah Bapakku. Saudara, Yesus selalu merindukan Allah. Saudara, salib tidak mampu untuk menghancurkan kerinduan Yesus yang ingin bersama dengan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu tidak mungkin melepaskan saudara dan saya daripada kasih Kristus. Saudara, Yesus sudah mengalami itu. Malah hukuman neraka yang begitu mengerikan tidak bisa melepaskan dia. Kerinduan dia, cinta dia kepada Allah Bapa. Ini menjadi satu patokan bagi saudara dan saya. Penderitaan sebesar apapun juga saudara tidak akan bisa melepaskan kita daripada kasih Kristus. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal yang ke-8, tidak ada satu kuasa apapun dalam dunia ini maupun dunia akan datang bisa melepaskan saudara dan saya daripada kasih Kristus. Lalu Paulus melanjutkan lagi saudara, tahu tidak? We are more than conquerors. Kita ada lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa saudara? Penderitaan itu mau memisahkan saudara dan saya. Bukan hanya tidak mampu. Kita bukan hanya tetap bisa survive saudara. Tetapi saudara dan saya lebih daripada orang-orang pemenang. Artinya saudara dan saya lebih lagi dekat kepada Tuhan daripada waktu-waktu sebelumnya. Ketika Ayub, sebelum dia menghadapi itu penderitaan yang begitu dahsyat. Saudara tahu dia dengar firman Tuhan hanya dari kata orang. Dan itu sudah menyelamatkan hidup dia. Rahab juga mendengar firman dari kata orang. Tapi di dalam Ayub pasal 42 dia memberikan kesaksian. Dulu saya mengenal engkau Tuhan dari kata orang. Tapi hari ini setelah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Mataku ini Tuhan memandang engkau. Tuhan itu begitu dekat dengan dia, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pandemi COVID ini, sudah ada beberapa orang sampaikan kepada saya, Pak Ben, ada blessing in disguise. Betul Pak Ben, kami menderita. Betul Pak Ben, kami itu begitu sulit dengan berbagai macam tantangan. Tapi kami tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur Pak Ben, karena iman kami semakin bertumbuh. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, Yesus haus. Dia menggenapkan nubuatan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Ketika Yesus itu haus, saudara. Saudara bukan sekedar menggenapkan itu apa yang ada di dalam firman Tuhan. J.C. Ryle mengatakan, saudara, Yesus ketika haus, itu benar-benar haus. Saudara, dia itu benar-benar menderita, saudara. Bayangin, jam 9 pagi, itu sudah tergantung di atas kayu salib. Saudara, sampai dengan jam 12 terik matahari, saudara, dia terus di atas kayu salib seperti ini. Sebelumnya itu dia memikul salib tanpa minum, saudara. Lalu kemudian keringat itu keluar sampai dengan jam 3, saudara. Saudara, itu menandakan dia begitu haus, tapi bukan hanya haus. Penderitaannya bukan hanya haus. Saudara, kita melihat Yesus yang haus itu menunjukkan intensitas penderitaan dia yang begitu luar biasa. Yang keluar daripada tubuh dia bukan hanya air tapi darah, saudara. Di kedua tangan dia, di kaki yang sudah dipaku, saudara. Mahkota duri, saudara, air, darah itu terus menerus keluar daripada tubuh dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, yang paling penting daripada manusia itu adalah oksigen. Yang keduanya apa, saudara? Air. Saudara, kalau orang puasa makan itu masih bisa survive, saudara. Tetapi ketika orang itu puasa minum, saudara, itu sulit sekali untuk bisa bertahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia haus, itu komplikasi penderitaan di balik itu. Kita tahu di Taman Getsemani,
Di dalam Matius 26 ayat 38 dia mengatakan, hatiku itu sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Injil Lukas mencatat ketika Yesus di Taman Getsemani, begitu ketakutan saudara, sampai peluhnya itu bertetesan seperti darah yang jatuh ke tanah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan ketika dia mengatakan aku haus, itu penderitaan sudah begitu luar biasa saudara. Kita tahu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya ada satu penyakit, saudara kemungkinan besar disebabkan oleh masalah psikis. Saudara dan saya itu tertekan jiwanya. Kita menjadi stressful, kita menjadi depresi saudara. Di situ saudara kita melihat bahwa saudara dan saya kemudian sakit ABCD. Saudara, firman Tuhan sudah sampaikan, mari kita melihat kutipan ini saudara. Di dalam Amsal 17 ayat 22 sudah mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Saya ulangi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, Yesus itu begitu menderita, saudara. Saudara lihat secara fisik, tetapi secara non-fisik itu jauh lebih menderita, saudara. Itu yang tercermin di dalam fisiknya dia. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menderita. Itu dia tidak bersandiwara. Ada yang mengatakan, oh iya, dia bukan hanya manusia sejati, dia juga adalah Allah sejati. Dia bisa saja membuat pura-pura menderita saudara, supaya saudara dan saya bisa punya belas kasihan kepada dia. Saudara, saya kasih tahu, ketika Yesus di atas kayu salib, natur ilahinya tidak intervensi untuk membuat supaya dia punya natur manusia itu saudara, pura-pura saja itu menderita. Tidak, dia betul-betul menderita. Saudara, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, natur ilahi saudara tidak intervensi. Saudara, kalau tanya kepada saya, apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa? Apakah dia bisa kalah di dalam temptation? Kemungkinan bisa. Saudara, natur ilahinya tidak intervensi. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal yang kelima, dikatakan karena ketidaktaatan Adam, semua orang berdosa, tetapi ketaatan Kristus semua menjadi orang benar. Apa artinya saudara? Saudara, Adam dan Yesus yang natur manusia apple to apple, paralel. Tidak boleh ada intervensi daripada natur ilahinya saudara. Kalau ada intervensi ini gak fair dong. Yesus cheating. Saudara, ketika dia lapar, 40 hari dia puasa. Jadikan batu ini menjadi roti. Betul-betul dia lapar saudara. Saudara dan saya kaget ketika lihat dengan teliti Yesus mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk mengcounter, mengalahkan iblis. Saudara tahu firman Tuhan yang dikutip itu untuk Yesus yang natur manusia, bukan Yesus yang natur ilahi. Yesus bisa jatuh, bisa kemungkinan jatuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, natur ilahi tidak intervensi di dalam natur manusia ketika begitu menderita. Saudara, lalu apa artinya Yesus yang manusia itu mengatakan aku haus? Saudara, Allah tidak bisa haus. Natur manusia bisa haus, malaikat tidak bisa haus. Saudara, ini kembali kepada Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Imam besar yang kita miliki bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sebaliknya sama dengan kita. Dia sudah dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang engkau dan saya sembah itu bukan patung dan gunung saudara, yang tidak bisa mendengarkan kita, tidak bisa berespon kepada kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang deis, setelah ciptakan dunia dia pergi. Saudara dan saya itu sendirian di sini.
Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang transenden, Tuhan yang maha kuasa, tapi Tuhan juga yang imanen, Tuhan juga yang tinggal sama-sama dengan kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, Tuhan kita bukan hanya mengerti pergumulan saudara dan saya, tapi Dia merasakan itu semuanya. Dia tahu persis apa yang saudara dan saya gumulkan di situ, penderitaan saudara dan saya. Saudara, sebetulnya Allah tanpa Dia inkarnasi, Dia mempunyai kuasa supernatural, Dia maha kuasa. Dia bisa memahami saudara dan saya punya penderitaan. Tetapi ketika Dia berinkarnasi, di situ Tuhan mau supaya saudara dan saya tahu bahwa Allah itu tahu penderitaan kita. Saya ulangi. Dengan Allah itu berinkarnasi, Dia mau saudara dan saya tahu bahwa Allah itu tahu pergumulan saudara dan saya. Saudara, Tuhan Yesus ketika masih kecil sudah diejek anak haram. Mamamu itu perempuan sundal. Papa mamamu itu pernah mau bercerai. Saudara, Tuhan Yesus mengusir setan, dibilang ini kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dia pernah sama saudara-saudaranya dibilang tidak waras lagi, ini orang gila, mau diambil di tengah-tengah kerumunan itu saudara. Saudara, Tuhan Yesus dijual, dikhianati oleh Yudas dengan 30 keping perak, murid Dia sendiri. Saudara, Petrus menyangkal Dia sampai 3 kali. Yang pertama, saya tidak kenal Dia. Yang kedua, saya bersumpah saya tidak kenal Dia. Yang ketiga, dia menyangkal, saya bersumpah dan saya mengutuk, saya tidak pernah mengenal Dia. Ketika Dia disalibkan, saudara, semua murid-muridnya itu kocar-kacir, mencampakkan Dia, saudara. Saudara, Dia mati di atas kayu salib dengan tuduhan dosa blasfemi, dosa menghujat Tuhan. Kenapa letak di tengah-tengah, ini penjahat daripada penjahat kiri dan kanan? Mungkin saudara bilang, oke Pak Ben, tapi kan Tuhan Yesus apa betul sudah merasakan semua kelemahan kita? Tuhan Yesus belum pernah sakit COVID, Pak Ben. Sakit kanker misalnya, Pak. Tuhan Yesus belum pernah sakit malaria yang kita kenal sekarang, stroke misalnya. Lah saudara, saya kasih ilustrasi. Misalnya satu kali saya sakit, ini contoh saudara ya. Saudara, lalu ketika saya sakit, ini ilustrasi aja yang gak terjadi. Saudara, saya datang ke dokter, saya bilang, dok, tolong ya kenapa saya ini badannya itu demam terus. Dokter bilang, coba saya periksa. Oke, kasih obat. Dikasih obat minum saudara, demamnya gak turun-turun. Saya kembali lagi, dokter bilang, wah cilaka nih. You mesti periksa darah loh. Ini bisa macam-macam loh. Oke, periksa darah saudara. Setelah hasil lab itu datang, dokter memegang itu hasil. Dia muka sedikit saudara berkeringat dan dia bilang, Pak Benyamin, ini ada good news dan bad news. You mau yang mana dulu? Saya bilang, dok, yang bad news dulu dok. Lalu dokter bilang, ini hasil pemeriksaan darah, kita nggak tahu loh ini virus apa, Benyamin. Kita nggak tahu apa you bisa sembuh atau tidak. Ini ada sekian banyak antibiotik akan dicoba satu persatu untuk you. Mungkin memakan waktu berapa lama, bisa bulanan, bisa tahunan, kita nggak tahu loh. Oke dok, itu bad newsnya. Good newsnya apa? Good newsnya Pak Benyamin, karena ini virus yang paling baru di dunia ini dan ditemukan di tubuh Anda, maka kita namakan saja virus Benyamin. Saudara, apakah saudara dan saya mau seperti itu? Datang ke dokter, dokter pusing setengah mati, periksa darah lalu coba antibiotik satu persatu. Ataukah saudara dan saya ketika datang ke dokter, dokter bilang, ini gampang ini. Panas begini, Panadol saja beres. Langsung dikasih Panadol, hilang saudara. Panas kita, demam kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus. Ketika Dia dicobai di padang gurun. Saudara dan saya bandingkan Taman Eden dengan padang gurun.
Di Taman Eden, Adam dan Hawa dibilang boleh makan buah di semua taman ini. Kecuali di tengah-tengahnya, nggak kelaparan. Tapi bagaimana di padang gurun, saudara? Saudara, Tuhan Yesus puasa 40 hari. Lalu jadikan batu ini menjadi roti. Saudara, jauh lebih hebat, apalagi di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar mati di situ. Siapa di antara saudara dan saya yang pernah dicobai sampai darah itu keluar terus menerus? Bukan hanya kematian jasmani, tapi mengalami kematian rohani. Saudara, saya kasih tahu Tuhan Yesus, imam besar kita sudah merasakan semua kelemahan kita. Saudara, dia sudah mencapai di puncak daripada penderitaan dia. 2 minggu lalu saya katakan Ayub, ketika menderita sudah begitu luar biasa, satu kalimat muncul. Sekalipun Tuhan membunuh aku tetap berharap kepadanya. Tapi itu hanya membunuh jasmani, saudara. Tuhan Yesus itu, saudara, mengalami kematian spiritual. Menanggung eternal judgment, saudara. Tapi dia masih tetap, saudara, rindu kepada Allah Bapa. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, saya tahu penderitaan COVID ini begitu luar biasa. Kita nggak tahu sampai kapan. Saudara, vaksin di sana sini, lalu muncul vaksin yang lain. Saudara, semua masih wait and see juga hasilnya. Ada daripada gereja lain itu sampaikan kepada saya, Pak Ben, saya sudah menetapkan Pak Ben jangan lagi mengharapkan keuntungan di dalam masa pandemi. Ini masih mending, ada satu lagi, Pak Ben, saya sudah menjual aset ini, itu dan ini. Ini utang uang di bank ini mesti diberesin, bayar pegawai ini mesti diberesin. Beberapa aset ini sudah saya lepas. Saudara, berbagai macam pergumulan saudara dan saya di dalam pandemi COVID ini. Datanglah kepada imam besar kita, saudara. Dia bukan hanya memberikan penghiburan, dia bukan hanya merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dia akan menopang, dia akan membuat saudara dan saya menang atas semua pencobaan yang kita alami. Ini yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan. Yesus ketika haus, dia betul-betul menderita. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, yang pertama Yesus itu haus. Dia mau menggenapkan rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika dia haus, bukan sekedar menggenapkan rencana Tuhan, dia itu betul-betul begitu menderita. Yang ketiga, Yesus haus. Dia menanggung hukuman neraka untuk menggantikan saudara dan saya. Saudara, dia merasa haus. Dia betul-betul ditinggalkan oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya tidak mengalami hukuman neraka. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengalami hukuman neraka itu dia haus. Ini mirip dengan orang kaya. Di dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Saudara, ketika dia mengalami neraka, saudara, dia mengatakan kepada Bapak Abraham, tolong minta, suruh itu Lazarus, celupkan tangan dia di air, lalu datang ke sini untuk menyejukkan lidahku. Aku sangat kehausan dan begitu kesakitan di dalam nyala api ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus haus menanggung hukuman neraka. Saudara tahu Raja Daud, ketika menuliskan tentang Yesus di atas kayu salib, dia menuliskan salah satunya Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ada di dalam Mazmur 22. Kita akan melihat kutipan ini, saudara. Mazmur 22 ayat yang ke-16 tentang Yesus haus. Saudara Daud dia menulis, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Begitu haus sampai nggak bisa buka, saudara, lidah itu melekat pada langit-langit dari mulut dia. Dan dalam debu maut kau
letakkan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, haus dikaitkan dengan hukuman neraka. Saudara, saya kutip dari Warren Wiersbe, saudara. Dia mengatakan ketika saudara dan saya kombinasikan tiga hal ini. Kegelapan, darkness. Thirst, itu adalah haus. Dan isolation. Saudara dan saya ditinggalkan oleh Allah, kita itu begitu sendiri. Itu adalah neraka, saudara. Tiga hal ini, ciri ini, itu adalah neraka. Jemaat yang dikasih Tuhan, di atas kayu salib sekali lagi Yesus mengalami neraka. Sehingga ketika dia mengatakan aku haus, saudara. Saya setuju dengan Arthur Pink yang mengatakan, saudara, betul haus di sini adalah juga fisik dia dan seterusnya. Tapi kata haus di sini apa, saudara? Yaitu dia begitu rindu, haus akan penyertaan Tuhan. Dia begitu haus akan kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Karena dia mengalami selama 3 jam kegelapan itu, Allah meninggalkan dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, si orang kaya di dalam neraka itu salah kaprah. Ketika haus pikirnya pakai itu air lalu selesai. Saudara, prajurit di bawah itu salah kaprah, dipikir kasih asam, anggur asam itu selesai hausnya Tuhan Yesus. Saudara, dia haus di sini adalah haus, rindu akan kehadiran Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan. Saudara, ketika perkataan yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka. Yesus lagi bicara dengan Bapa, lagi minta kepada Bapa. Bapa itu sebagai objeknya, saudara, itu untuk dia bicara. Yang kedua, hari ini juga engkau dan aku, dia lagi bicara dengan salah satu perampok. Yang ketiga, Maria dan Yohanes itu adalah objek, saudara. Dia bicara kepada mereka berdua. Ketika Yesus mengatakan sudah genap, sudah selesai. Saudara, dia bicara kepada orang-orang yang sedang menantikan penggenapan daripada Mesias. Ketika dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia lagi bicara kepada Allah Bapa. Pertanyaan saya, saudara, ketika dia bilang haus, dia bicara sama siapa? Objeknya itu siapa, saudara? Saudara, saya yakin objeknya itu adalah Allah Bapa. Dia minta kepada Bapa, pulihkan lagi hubunganmu dan hubunganku. Saudara, Allah Bapa dengarin enggak? Mendengar dan mengabulkan apa yang Yesus katakan. Dari mana kita tahu? Perkataan pertama masih ya Bapa, ampunilah mereka. Panggil Allah itu Bapa. Perkataan yang keempat, Allahku, sudah enggak lagi Bapa, saudara. Antara Allah dengan orang hukuman. Tapi perkataan yang ketujuh yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, hubungan ini dipulihkan kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam ucapan bahagia Matius pasal 5 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara tahu ayat ini tergenapi di dalam diri Yesus. Aku haus. Saudara, Tuhan pulihkan hubungan kembali, saudara, menjawab doa daripada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus haus, terpisah daripada Allah Bapa. Penderitaan yang sama, saudara, dengan orang kaya di neraka. Dan saudara, Tuhan Yesus melalui itu supaya saudara dan saya tidak akan lalui lagi. Dia menggantikan saudara dan saya. Kalau tidak, saudara dan saya akan haus. Bukan hanya 3 jam, tapi sampai selama-lamanya. Seperti orang kaya, ini sampai saat ini, sampai sekarang ini, saudara, detik ini dia masih ada di dalam neraka. Masih terus kehausan.
Saudara, Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut. Dia yang sudah menanggung hukuman neraka. Maukah saudara dan saya datang kepada Dia? Kembali Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sekali lagi kepada perempuan Samaria, kamu minum air di perigi ini, kamu tetap akan haus. Tetapi air yang kuberikan kepadamu tidak akan membuat engkau haus sampai selama-lamanya. Saudara, dalam Wahyu 3 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu hatimu. Aku mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku, membuka pintu itu, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara dan saya, di dalam perjamuan kudus, union with Christ. Apa yang sudah Tuhan lakukan, Dia lakukan untuk engkau dan saya. Dan saudara dan saya diluputkan daripada hukuman neraka. Amin saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sampai dengan perkataan Yesus yang kelima. Aku haus. Kami bersyukur Tuhan yang sudah menanggung hukuman neraka. Selama 3 jam, kegelapan, keterpisahan dengan Allah Bapa. Tuhan, tolong setiap kami, baik di dalam ruangan ini, maupun kami yang mendengar secara online. Kalau ada kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong Tuhan, Allah Roh Kudus, luputkanlah kami daripada kehausan yang pernah dialami oleh Kristus dan orang kaya yang ada di dalam neraka. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang paling terbaik dalam kehidupan kami. Jiwa kami yang sudah mendapatkan ketenangan. Sehingga ketika pada waktunya kami dipanggil Tuhan, kami akan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kami akan bersama dengan Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, dan semua orang kudus di surga, di dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.